tolongin gue dong TK, gue gak paham deh. Paham sih, kenapa emang? Ih mau dong ajarin. Gimana ya, tapi ada syaratnya. Apa? Harus di mixu ya. Mixi mah ganci. Oke, yaudah ayo. Terus Gue gak paham. udah makanya, sini mau gue jelasin gak? Mau. Udah cepetan. Lu lagi ngapain sih Kak? Kamu nanya. Aku bertanya. Gue lagi minta ajarin matematika sama Puput. Mau ikut? Ciao, gue boleh gabung kan nih? Mau tahu? Kelanjutan videonya, let's check it out. Jadi gini Elf. Nih, kita kan pertama belajar namanya proyeksi ortogonal. Nah, misalkan ada gambar kayak gini. Nah, terus dia mintanya itu proyeksi ortogonal B ke A, B pada A. Nah, proyeksi ortogonal B pada A itu bakal beda sama A pada B. Nah, proyeksi itu tuh kita anggap aja tuh kayak bayangan. Jadi tuh bayangan B pada A gitu. Nah, terus ortogonal itu tuh tegak lurus. Jadi harus tegak lurus. Nah, di sini bayangan B pada A. Nah, kita garis ke bawah tegak lurus. Nah, habis itu udah nih di sini ada kayak gini. Nah, ini tuh namanya proyeksi ortogonal. Syaratnya tuh harus tegak lurus karena ortogonal itu tegak lurus. Nah, misalkan ada kayak gini juga, ada soal kayak gini. Nah, ini kan sudutnya kayak gini kan, kayak sudutnya tumpul gitu. Karena sudut tumpul, maka dibuat garis yang berlawanan arah. Nah, kalau misalkan dia kan nanyanya kan vektor proyeksi A pada B, itu kan beda kan sama vektor proyeksi B pada A, itu bakal beda. Nah, dia kan mintanya A pada B. Jadi ini kayak gini, ini kan bakal susah ya kalau misalkan di garis tegak lurus. Nah, jadi garisnya ini dibuat garis ke bawah, dibuat jadi berlawanan arah kan. Nah, udah dibuat, abis itu garis yang B ini ditarik ke sini. Nah, jadi tuh yang ini tuh namanya, nah jadi hasilnya itu yang ini namanya proyeksi ortogonal. Nah, selanjutnya itu kita belajar yang namanya panjang proyeksi dan proyeksi skalar. Nah, sebenarnya kita sih disuruhnya cuma sampai panjang proyeksi, tapi nggak apa-apa ya. Jadi kita belajar sama proyeksi skalar juga buat nambah-nambah aja. Nah, panjang proyeksi A pada B itu tuh bakal beda sama yang namanya panjang proyeksi B pada A. Jadi kita harus hati-hati sama ininya nih. Kita harus teliti. Dia mintanya A pada B atau B pada A itu karena rumusnya bakal beda. Nah, panjang proyeksi itu rumusnya A dot B dibagi panjang B dikasih dikasih apa sih, tanda mutlak. Karena dia mintanya panjang kan, jadi ntar nilainya itu bakal selalu positif. Kalau misalkan nggak ada mutlaknya ini, itu namanya proyeksi skalar. Nah, jadi rumus proyeksi skalar A pada B itu bakal beda sama proyeksi skalar B pada A. Jadi kalau misalkan proyeksi skalar A pada B itu rumusnya A dot B dibagi panjang B, dia nggak pakai nilai mutlak. Nah, kalau misalkan panjang proyeksi B pada A, nih lihat ya, ini kan B pada A, ini A pada B, itu bakal beda. Jadi panjang proyeksi A dot B dibagi panjang A dikasih nilai mutlak. Nah, bedanya tuh di sininya. Kalau di sini, kalau misalkan A pada B di sininya panjang B, kalau misalkan B pada A di sini panjang A. Nah, dikasih nilai mutlak. Namanya juga dia mintanya panjang kan. Nah, selanjutnya namanya proyeksi skalar B pada A. Proyeksi skalar B pada A itu sama kayak panjang proyeksi B pada A, cuman bedanya dia tuh nggak pakai tanda mutlak. Jadi cuman A dot B dibagi panjang A. Nah, lu iniin aja rumusnya, apa namanya, ingat-ingat. Jadi nanti lu buat kerjain soal itu gampang. Nanti gue kasih contoh soal, nanti lu kerjain, habis itu lu jelasin ke gue ya. Oke, jelas sekarang Put. Terus kan ini ada contoh soal ya. Panjang proyeksi vektor A min 3 sama min 8 pada vektor B 3 sama min 4. Jadi kita pakai rumus yang mutlak, vektor A dikali vektor B per panjang vektor B. Terus masukin aja min 3 dikali 3 tambah min 8 dikali min 4. Jadi ini kayak A1 sama B1, A2 sama B2 per vektor B, panjang vektor B. Jadi pakai rumusan Pitagoras. Pas sudah dijumlahin hasilnya segini, min 9 tambah 32 per akar 25. Hasilnya 23 per 5. Ngerti nggak nih jadinya lo berdua? Waduh, kacau. Susah juga ya. Serius, ngerti nggak nih jadinya? Ngerti lah dikit-dikit. Oke deh, kalau lo nggak paham, tanya aja Bu Irma. Bener juga.